terbaru ya. Oke. Kita masuk materi yang terbaru, yaitu tentang kegawat daruratan pada lansia. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ya. Oke ya, evaluasi untuk sudah terlihat di situ. Sudah, Pak. Baik, baik teman-teman semua ya, mahasiswa keperawatan semester 2 ya, semester 2A ya. Tolong disimak materinya dengan baik-baik ya, tetap on cam karena ini adalah pembelajaran bukan materi yang sifatnya training ya. Kita akan membahas awal dari materi kegawatan darurat pada lansia ya. Saya akan sedikit menyampaikan materi ini ya tentang emergency problem in older people ya. What nurse should do, artinya apa yang harus Anda lakukan di sini ya. Oke, Anda lihat di sini. Ini adalah tentang kesehatan lansia. We wish we could freeze in time. We live them. We live for them. They are intimately personal. Glad to share. What is life if we cannot experience these moments of joy, wonder, and happiness? We want people to experience more of life's precious moments. To do that, we must be healthy in heart and mind. For the heart is where life's moments are felt most. And the mind is where these moments become memories and are relived again and again. It's why we've made better heart and brain health our mission. And together, we've made an extraordinary impact. Healthier adults, more active children, stronger survivors. But we are just beginning. Until there's a world free of heart disease and stroke, we'll be there, making a healthier, longer life possible for everyone. You may ask, why do we do what we do? The answer is simple. Because we are the American Heart Association and the American Stroke Association. Life is fine. Oke ya. Jadi video ini menggambarkan tentang begitu bermaknanya kehidupan lansia ya di masa tua. Ya, karena apa? Di situ memperlihatkan adanya kebersamaan di mana ketika usia lansia yang produktif ya, ini menggambarkan suatu kemakmuran sebuah negara ya, kemakmuran sebuah negara. Sehingga hal ini tentunya menjadi peran kita sebagai Anda ya, sebagai calon-calon nurse tentunya nanti untuk bisa mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan pada lansia ya. Tuh. Baik, saya akan coba sharing ya tentang bagaimana konsep lansia di sini ya, bahwa prevalensi lansia di dunia ini menurut Perdatin tahun 2019 bahwa usia harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan terutama di bidang kesehatan ya. Di situ bangsa yang sehat ditandai dengan semakin panjangnya usia harapan hidup penduduknya. Ya, jadi bangsa yang sehat ditandai dengan semakin panjang usia harapan hidup penduduknya. Nah, pada tabel berikut ini memperlihatkan adanya perbandingan proyeksi usia harapan hidup ya, terutama di negara Indonesia dan di dunia antara tahun 2000 sampai dengan 2100 ya. Nah, nampak tren
di dalam usia harapan hidup ini penduduk Indonesia sedikit lebih tinggi daripada usia harapan hidup rata-rata di dunia. Nah, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan nasional ya. Namun seperti telah tersinggung di depan, di balik keberhasilan peningkatan UHH ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu angka beban tanggungan akan semakin besar ya. Jelas ya, kalau semakin besar negara, semakin besar penduduknya, tentunya kebutuhan untuk mensejahterakan terutama di bidang sektor kesehatan ini akan semakin besar biaya hidupnya ya, karena lansia ini adalah kelompok yang memang memiliki priority atau memiliki kekhususan ya, di mana para kelompok lansia ini secara produktif mereka tidak tidak harus kita bantu ya, harus kita bantu dari semua sektor baik itu ekonomi ya, kesehatan termasuk juga dari sosialnya. Oke. Nah, kemudian ya tabel berikut ini adalah keberhasilan pembangunan negara-negara di dunia dalam segala bidang ya, termasuk kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan usia harapan hidup ya, dan semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun. Nah, Anda lihat di tabel tersebut ya, itu ada memperlihatkan proyeksi jumlah penduduk dunia dan lansia pada tahun 2013 ya, ada tahun 2050, ada 2100. Nampak adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dunia dan lansia dari tahun ke tahun. Nah, ini menjadi tantangan kita nih. Tantangan kita sebagai tenaga kesehatan, tentunya adik-adik nanti yang sebagai calon tenaga kesehatan ya, tentunya ini menjadi challenge, kesempatan besar ya untuk mendapatkan peluang-peluang dalam memberikan pelayanan keperawatan lansia, khususnya yaitu di keperawatan emergensi. Ya, ini menurut sumber dari World Population Prospect tahun 2012. Ya, jadi memang diprediksikan dari tahun ke tahun akan terjadi peningkatan usia lansia. Nah, kemudian untuk perkembangan proporsi penduduk lansia di Indonesia itu sendiri dari tahun 1980 sampai dengan 2020 ini memperlihatkan perkembangan proporsi penduduk lansia ini dari tahun 1980 sampai 2010 sampai dengan tahun 2020 ini penduduk lansia melebihi dari 7% ya, yang berarti Indonesia mulai masuk ke dalam kelompok negara berstruktur tua atau aging population ya. Adanya struktur aging population merupakan cerminan dari semakin tingginya rata-rata usia harapan hidup atau UHH. Tingginya UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan ya, terutama di bidang kesehatan. Nah, ini ada data ya, ada peta Indonesia. Peta Indonesia ini ada 5 wilayah provinsi ya. Ini menurut survei tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS ya. Ada 5 wilayah, yaitu yang pertama adalah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu penduduk lansianya paling banyak sekitar 13,97, hampir 14% ya. Kemudian Jawa Tengah lansia sekitar 12,92%, dan Jawa Timur itu 12,54%, Bali 10,96%, dan Sulawesi Utara adalah 10,73%. Dan hampir didominasi yaitu di Pulau Jawa adanya tingkat populasi lansia paling tinggi. Ya, paling tinggi. Dan ini merupakan suatu strategis geografik ya, di mana kita tinggal di Pulau Jawa ya, walaupun mungkin di situ tidak disebutkan untuk daerah DKI Jakarta atau Jabodetabeknya. Tapi ini menjadi challenge, tantangan buat kita untuk
semakin besar ke depan, maka jumlah populasi lansia semakin banyak ya. Dan ini menjadi tadi challenge atau tantangan untuk bisa merawat bahkan memberikan service emergency pada kelompok elderly atau geriatrik. Kemudian untuk definisinya adik-adik semua ya, mahasiswa. Nah, untuk definisinya kita lihat di sini bahwa aging itu can be defined as a decline in functional properties at cellular ya, tissues and organic level with the consequent loss of homeostasis and adaptability to internal and external knocks, increase vulnerability to disease and death. Artinya apa ya? Bahwa proses penuaan itu dapat didefinisikan adalah suatu penurunan fungsi ya pada tingkat sel, jaringan maupun organ di mana terjadi perubahan atau penurunan atau kehilangan nilai hemostatis, keseimbangan dan adaptability kemampuan mengadaptasi di dalam internal atau external knocks ya. Nah, tentunya dengan adanya perubahan tersebut ini menyebabkan terjadinya kondisi bisa menyebabkan peningkatan nilai serangan ya, serangan penyakit ya, penyakit-penyakit kronis dan kematian. Oke. Kemudian kalau menurut definisi usia lanjut usia itu ada usia 45 sampai 59 tahun, itu middle age ya. Kalau dikatakan usia lanjut itu ada elderly, ada old and very old ya. Usianya 60 sampai 74 tahun. Kalau old 75 sampai 90 tahun, usia lebih dari 90 tahun. Nah, selanjutnya di sini ya. The evaluation treatment, jadi evaluasi, treatment, and prognosis pada populasi elderly, ya, terutama yang sedang melakukan perawatan, ya, hospitalized in emergency service are different. Jadi memang sangat berbeda sekali ketika populasi lansia ini masuk perawatan di ruang emergency, ya. Kemudian perbedaannya dari apa? Yaitu dari kelompok-kelompok pasien dewasa, ya, atau juga pada kelompok pediatrik. Nah, ya jadi kalau populasi khusus itu ada kelompok geriatrik, ada kelompok pediatrik dan ibu hamil. Ya perlakuannya khusus beda sekali ya dibandingkan dengan pasien dewasa. Dan tentunya ini membutuhkan suatu pengetahuan ya dari setiap bagian-bagian untuk memberikan suatu pelayanan yang optimal. Ya, kita tahu ya bahwa pada lansia itu secara struktural tadi dikatakan terjadi penurunan fungsi tubuh ya, baik mulai dari tingkat sel ya, kemudian organ sampai dengan psikologisnya. Itu semuanya mengalami penurunan fungsi fisiologis maupun psikologis sehingga ini menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian apa permasalahan-permasalahan pasien lansia di emergensi ya? Ini teman-teman bisa menyimak. Yang pertama kalau kita mendapatkan pasien lansia ya, karena lansia ini hampir kunjungannya paling besar masuk di emergensi ya dari total populasi yang lain ya, karena tentunya secara fungsi sudah mulai mengalami penurunan. Yang pertama apa nih ya kalau kita lihat di sini longer ya stay in the emergency department. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pasien lansia itu lebih lama. Ya tentunya kalau kita melihat fungsi fisiologisnya ya mau mengkaji pasien, kemampuan untuk berpikir atau menjawab dari anamnesis itu juga butuh waktu ya. Perubahan fungsi ya anatominya itu juga berbeda dari pasien-pasien dewasa umumnya ya.
Kemudian setiap gerakan-gerakan mobilisasi, perubahan duduk, ya, perubahan posisi itu juga berbeda. Kemudian more time for medical assessment and nursing care, ya. More time for medical assessment and nursing care, ya. Ini artinya adalah buat petugas atau dokter ini juga maupun perawat ini juga membutuhkan waktu yang secara komprehensif lebih lama dibandingkan dengan waktu-waktu biasa, ya, pada pasien-pasien biasa. Harus secara teliti, ya, saat sentuhan komunikasi, ya, baik itu saat anamnesis atau menerima jawaban dari si pasien, itu harus betul-betul sangat diperhatikan. Oke, poin yang keempat ada alarmingly, ya, they have a higher frequency of readmission. Jadi peringatan-peringatan yang terjadi saat ini ketika pasien masuk ke emergensi itu tingkat frekuensi untuk readmission-nya cukup tinggi. Jadi kekambuhan berulang, ya. Hari ini sakit, sudah dimasukkan ruang perawatan, kemudian dilakukan pengobatan, sembuh. Nah, bisa jadi lusa atau minggu depan pasien itu dengan keluhan yang sama masuk dalam suatu penyakit yang sama atau berbeda. Jadi memang tingkat readmission-nya cukup tinggi. Kemudian a great assistant pressure on the professional service, ya. Jadi memang membutuhkan suatu pertolongan atau bantuan khusus, ya. Jadi a great assistant pressure jadi butuh suatu pendamping yang khusus dalam memberikan profesional pelayanan yang profesional, ya. Ini adalah beberapa catatan-catatan yang kalau lansia masuk di skup emergency. Nah, areanya ada di emergency department, ada di communities atau community emergency care, ya. Emergency care community. Jadi ada dua problem, yaitu scope in hospital atau scope social community, berada di lingkungan kemasyarakatan. Anda lihat di slide ini, ya, Anda lihat di sini, ya. Anda lihat gambarnya, ya. Kalau kita hanya sekedar lihat contoh saja, ini hanya contoh yang saya ambil dari Google, bahwa ini adalah ketika terjadi suatu kondisi peningkatan jumlah pasien yang masuk ke UGD, ya, maka kalau kita lihat adalah jumlah kunjungannya adalah kurang lebih itu hampir yang mendominasi adalah lansia, ya. Di sini disebutkan juga, ya, the emergency unit are aging. Jadi memang hampir pasien yang masuk ke UGD hampir adalah usia-usia lansia, ya, atau usia dewasa. Recent studies have shown a progressive increase emergency visit. In fact, some studies mention that up to 20% all of emergency visits corresponding to elderly patient. Jadi hampir pasien yang masuk ke UGD kurang lebih 25%-nya adalah pasien-pasien lansia. Ya. Jadi memang menjadi tantangan yang baru. Oke, silakan simak. Ini adalah contoh gambaran dari emergensi pada pasien lansia. Ya. People aged 65 and over are just 15% of our population, but represent 40% of hospital admissions. Treatment is complex, and older people have more missed diagnoses and more medication errors. Thanks to Emergency Medicine Foundation research, we've facilitated the measurement of quality of care. When incorporated into a quality management system, this improves quality of care and patient outcomes. Quality indicators funded by EMF are now available. Our research helped to create the Care Pact model of care, attracting $3.7 million in Queensland Government innovation funding.
Analysis of national data sets is helping us to predict future treatment times and resource requirements. Our research contributed to a new geriatric emergency medicine special interest group for the Australasian College for Emergency Medicine. And our research informed an updated ASEM policy for caring for older people in emergency departments. As our population ages, EMF research is helping to deliver better quality care through improved clinical practice. Ya, itu adalah memang betul-betul populasi dunia itu diambil dari Australia ya, di Emergency Medicine Foundation memang populasi lansia di sana cukup tinggi ya. Nah, kemudian sekarang ini apa masalah spesifik ya kesehatan dan social factor during an emergency situation. Nah, teman-teman silakan bisa lihat sumber web aslinya ya di WHO, World Health Organization ya, bahwa masalah yang sering muncul yaitu adalah physical health ya, masalah fisik, kemudian ada oral health and dentition, itu masalah kesehatan mulut dan gigi, kemudian ada mental health, kemudian ada functional status and disability ya, functional status and disability, kemampuan fungsi fungsional, status fungsional dan kemampuan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lifestyle habit ya, ada nutrition, ada family and social relation, ada economic situation and gender consideration ya. Jadi ini ada masalah-masalah yang spesifik masalah kesehatan ya selama di emergency. Nah, bagaimana penyakit-penyakit pada lansia ya? Nah, penyakit pada lansia yang sering muncul di sini adalah adanya gangguan pada fungsi fisik ya, fungsi psikososial, aspek of aging and age-related assessment and treatment. Ini secara umum sering didapatkan penyakit-penyakit pada geriatrik ya. Ada cardiovascular disease, respiratory disease, neurologic disease, musculoskeletal disease, endocrine disease ya, Alzheimer disease dan hemostatic and other change. Artinya ada perubahan-perubahan hemostatik dan perubahan yang lain serta masalah demensia. Nah, ini adalah jenis-jenis penyakit yang sering muncul secara umum pada lansia. Nah, kemudian kalau rank topnya ya ada 6 common disease in old age ya. Kita bisa lihat di sini ada penyakit Alzheimer disease ya. Ini karena adanya perubahan fungsi. Perubahan fungsi ya biasanya yang terjadi adalah otak atau massa ya, massa cerebrum pada lansia itu lebih mengecil sehingga bisa menyebabkan penyakit Alzheimer disease ya. Makanya pada lansia sering dimultiproduktifkan supaya tidak terjadi demensia atau kepikunan. Itu dilakukan semacam TAK ya, terapi aktivitas kelompok supaya tetap lebih produktif di usia lanjut. Kemudian ada heart attack ini ya, ada serangan jantung. Di sini kalau menurut penjelasannya adanya karena high blood pressure or high cholesterol level in blood. Jadi penyebabnya karena adanya perubahan tekanan darah tinggi dan peningkatan nilai kolesterol ya. Dan ini sebagai penyebab ya terjadinya penyebab utama terjadinya heart chronic atau heart acute or chronic disease ya, terutama pada usia-usia yang lanjut ya, walaupun mungkin secara kejadian saat ini ya usia lanjut itu tidak harus selalu dengan penyakit jantung, bahkan usia-usia muda pun sekarang sudah banyak ya. Kemudian ada respiratory disease ya, respiratory disease. Nah, saat ini Indonesia, negara dunia sedang dilanda namanya COVID pandemi 19. Ini menjadi masalah utama terjadinya pneumonia, PPOK, yaitu pulmonary obstruktif ya, kronik ya, atau serangan asma, emfisema ya,
atau COPD ya, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi memang menjadi masalah-masalah tren pada lansia untuk gangguan sistem respiratori. Kemudian masalah yang sering muncul juga adalah cancer ya. Ini perubahannya adalah karena sel ya, di tingkat sel. Jadi dalam usia sekian puluh tahun, tingkat konsumsi, diet, olahraga, kemudian ada pengaruh radikal bebas, ini mempengaruhi terhadap nilai-nilai ya, nilai-nilai pemicu terjadinya penyakit kanker. Oke, selanjutnya diabetik. Nah, penyakit diabetes ya. Ini bisa karena gangguan pada fungsi insulin ya. Tapi kalau kita lihat ya pada saat ini memang banyak faktor ya, tidak hanya cukup karena lansia mungkin karena terjadi penurunan fungsi sel pada sel pankreasnya, beta Langerhans-nya ini yang terganggu. Sehingga sangat memungkinkan sekali pada lansia terkena diabetic disease ya. Tetapi pada usia sekarang, usia muda, pengaruh obesity ya, diet kalori yang tinggi ya, atau karbohidrat atau glukos yang tinggi, ini memicu terjadinya diabetes. Penyakit sendi ya, ini juga sering didapatkan pada lansia ya, ya. Bisa jadi karena memang adanya cedera atau inflamasi. Oke, untuk masalah hemostatik and other change atau perubahan-perubahan yang lain ya, maka pada orang lansia sering terjadi yang namanya thirst mechanism ya. Orang lansia sering terjadi rasa haus yang berlebihan. Jadi sedikit-sedikit pengen minum ya, kemudian terjadi dehidrasi, kemudian temperature regulating mechanism ini juga sering terganggu ya. Kalau kita lihat secara perubahan anatominya, yaitu terjadinya kehilangan massa otot dan sel-sel yang lemak yang hilang atau menurun sehingga pasiennya mudah terjadinya hipotermia. Kemudian bisa juga terjadi adalah blood glucose regulatory system, jadi perubahan nilai gula darah yang sering berubah-ubah secara dinamis ya. Kenapa penyebabnya? Yaitu bisa jadi karena pasiennya inteknya, asupannya merasa terganggu ya atau terganggu. Pada pasien lansia, keinginan untuk makan atau asupannya juga menurun sehingga ini yang bisa menyebabkan perubahan nilai kadar glukosa darahnya. Apalagi yang bisa didapatkan pada problem lansia ya secara emergensi yaitu getting old is not a disease. Jadi memang mendapatkan usia itu tidak harus selalu dengan kata sakit ya. Does not procedural symptom or disease itself. Ya, artinya memang tidak selalu diikuti dengan prosedur tanda dan gejalanya ya. Namun pada pasien-pasien lansia ini sering kita dapatkan adalah terjadi penurunan rangsang sensasi ya. Elderly people are hypochondrias. Jadi sensasi-sensasi yang menurun ya. Dan bahkan pada pasien-pasien pada lansia ini adanya gejala yang muncul itu biasanya ada beberapa yang menyampaikan adanya sedikit mengeluhkan ya terhadap keluarganya sehingga didapatkan kondisi yang saat masuk rumah sakit kondisi yang sudah menurun fungsinya. Nah, kemudian hal apa lagi yang bisa kita dapat pada lansia yaitu kondisi tersebut ya ini bisa mempengaruhi ya. Jadi condition that can alter the evolution and prognosis of elderly in the emergency department. Ini bisa mempengaruhi terhadap nilai psychological response to stress ya. Kemudian ada characteristic of the disease as it age ya. Kemudian ada laboratory test dan pharmacological response. Jadi ini yang terjadi perubahan-perubahan kondisi ya secara keseluruhan ketika pasien emergensi masuk di emergensi ya, pasien lansia di emergensi ada perubahan psikologis, penyakit tertentu ya, kemudian ada nilai hasil laboratorium,
dan pharmacological response yang tentunya akan berbeda dengan pasien normal dewasa atau anak-anak. Kayak ini contoh ambulan atau setting emergency lansia. They need more resources to help them stay healthier when they're not here so that they're not returning to the emergency room. Older adults are a vulnerable group. They're at risk for all sorts of injuries and illnesses, and being admitted to the hospital puts them at higher risk for delirium, for infections, for even for falls. So every person that works in the emergency room is staff. If they're concerned for an elderly person, but they know they don't have the time to dedicate to investigating, so then they call us and we investigate. Some examples of these questions are, does a stone float in water? Are there fish in the sea? And does 1 pound weigh more than 2 pounds? If they cannot answer these questions, our screen for delirium is coming up positive. So that's when our assessments become important. After patients leave the emergency department, whether they're admitted to the hospital or whether they go home, we don't just leave them out there to the world. We actually call them back on the phone and check in on them, make sure that everything's okay. We really want them to thrive and not to flounder wherever they happen to be. Because then you're able to receive services at home when you have a respiratory doctor. That's the beauty of the JEDI program. We take ownership of the patients. Our regular emergency room patients don't get a follow-up call back. And that's a big difference between JEDI and regular ED patients. Oke, ini adalah contoh ruangan emergency ya, geriatric emergency department ya. Sangat cantik sekali, ruang terangnya ya, lantainya itu semuanya sudah dipertimbangkan tuh. Found that our patients who were seen by the JEDI nurse were admitted to the hospital less frequently. They're admitted 36% of the time, as opposed to similar patients who were not seen by the JEDI nurse who were admitted 53% of the time. It is fabulous, the collaboration that I have endured from here, the communication and the teamwork that goes on. I think our geriatric population is thrilled and much better off that we are here to serve. Oke ya. Kebayang ya kalau plan tadi ya itu diterapkan di Indonesia di setiap rumah sakit bahwa ada yang namanya GEDI. Ada yang tahu GEDI itu apa? GEDI itu singkatan adalah Geriatric Emergency Department ya. Untuk ya khusus lansia ya. Anda lihat ya pencahayaannya, penataan ruangan yang safe, kemudian tempat duduk, udara yang segar ya. Kemudian dilengkapi dengan alat komunikasi ya, dokumentasi ya, sistem menggunakan semuanya sistem IT ya. Itu contoh dari emergency dari departemen untuk lansia ya. Nah, tadi juga disempatkan bahwa most frequent pathologies in the elderly at the emergency department ya. Tadi sudah sering disampaikan ya, beberapa penyebab terjadinya hipertensi, penyakit ada hipertensi, akut coronary syndrome, pulmonary thrombolism ya, cerebrovascular infection, urinary tract ya, kemudian pneumonia, kemudian abdominal pain, ada psychiatric emergency in elderly. Jadi memang ada kegawatan-kegawatan penyakit pada lansia. Nah, bagaimana tata laksananya? Ya, ini hanya sekedar memberikan tata laksana ya. Nanti akan pelan-pelan kalian semua akan masuk ke bagaimana proses tata laksana. Ini secara umum saja ya. Ini merupakan dari modul ACLS ya. Apabila ada kegawat daruratan baik pada lansia atau orang dewasa, ya kita lihat pasiennya sadar atau tidak sadar ya. Maka petugas memeriksa secara visual dan mendekati pasien. Kalau pasiennya sadar,
maka teman-teman kita ajarkan untuk melakukan penilaian ACLS dengan melakukan penilaian primer ya, dan dilanjutkan penilaian sekunder. Kalau pasiennya tidak sadar, maka dilakukan penilaian BLS ya, BLS, Basic Life Support. Kalau tidak sadar. Jadi ini contoh saja kalau kalian sedang melakukan assistance pada geriatrik, kok tiba-tiba melihat pasien tidak sadar, apa yang harus Anda lakukan? Berarti pendekatannya adalah BLS survei. Tapi kalau pasiennya sadar, pasiennya sesak misalkan, atau pasiennya choking, tidak bisa bicara, atau ada gangguan stroke akut, maka penanganannya adalah ACLS. Mulai dari primer sampai dengan sekunder ya. Oke, selanjutnya ini ada bagaimana cara melakukan BLS. Tapi ini saya tidak jelaskan secara rinci. Silakan Anda klik ya, klik di link ini. Ini akan ada secara jelas di YouTube ya, tutorial yang saya sampaikan materinya tentang penjelasan BLS survei ya. Ini PR buat adik-adik semua. Bagaimana cara melakukan tindakan CPR ya, apalagi sekarang sudah menggunakan AHA tahun 2020. Ya, di situ ada HCA yaitu hospitalized cardiac arrest dan ada out hospital cardiac arrest ya. Ini pada pasien yang tidak sadarkan diri. Oke, intinya dari YouTube atau dari video tadi yaitu ada urutannya, yaitu yang namanya DRCCAB, yaitu danger, respon, sirkulasi, airway, dan breathing ya. Jadi pada kondisi pasien tidak sadar harus yang pertama penolong harus aman diri, aman lingkungan, aman penderita, kemudian cek respon dengan memanggil ya, tepuk-tepuk ya, call for help, kemudian membawa AED, kemudian cek nadi karotis dan pernafasan. Jika tidak ada, maka segera lakukan kompresi 30/2 ventilasi. Kemudian, jika ada indikasi sumbatan jalan nafas, segera lakukan head till chin lift atau jaw thrust atau chin lift. Jika memang memungkinkan berikan ventilasi tambahan dengan memberikan teknik yaitu mode to barrier device or mode to BVM atau BVM ya. Jadi tidak dianjurkan untuk memberikan nafas bantuan lewat mulut ke mulut. Oke ya, itu. Nah, selanjutnya untuk penilaian primer ya, penilaian primer dan penilaian sekunder ya, teman-teman bisa yaitu tadi diajarkan jika mana pasiennya masih sadar atau tidak sadar tapi ada nadi dan napas ya, maka penilaiannya berubah menjadi algoritmnya airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Ini ya, A, B, C, D, dan E. Oke, selanjutnya apa itu yang dilakukan di pengkajian ini? Ya, yang pertama adalah apakah ada sumbatan jalan nafas. Nah, ini pada airway ya. Kita bisa mengkaji airway-nya clear atau tidak dengan menanyakan kalimat yang panjang. Ya, ditanya kakek, oma, opa, ya, gimana kabarnya, apa yang dirasakan, ya. Kalau memang pasiennya sadar. Kalau tidak sadar ya nggak usah ditanya ya. Nah, kalau memang adanya bunyi nafas tambahan seperti adanya snoring, gargling, crowing ya atau stridor mengorok, maka harus kita segera bebaskan ya. Kemudian indikasi pemasangan alat bantu nafas lanjut. Jika memungkinkan minimal ada menggunakan tanpa alat ya, yaitu menggunakan triple manuver. Penempatan tube ya kalau memang pasiennya diintubasi ya ini sudah masuk ke tahap lanjut. Intinya adalah adik-adik pada fase awal bisa melakukan pengkajian adanya sumbatan jalan nafas dan melakukan tindakan triple manuver ya. Nanti selebihnya akan dibahas di masalah airway breathing management. Ya. Jadi
inti dari manajemen airway adalah jaga patensi jalan nafas. Ya, pada pasien yang tidak sadar ini akan mudah sekali ya pangkal lidahnya jatuh ke belakang, sehingga perlu dilakukan tindakan pertolongan. Ya, pastikan jalan nafas paten. Jika tersumbat, segera lakukan pertolongan dengan teknik triple maneuver, yaitu ada head chin lift, atau jaw thrust. Ya, nanti kalian bisa lihat ya di YouTube tutorial yang saya sampaikan di alamat di bawah ini. Ya, apa saja yang harus bisa kalian ketahui ya di YouTube link ini. Untuk breathingnya ya adalah mencukupi oksigen ya, ventilasi dan oksigenasi adekuat. Jadi kalau udah airway-nya, jalan nafasnya oke, selanjutnya adalah di breathing, di pernafasannya ya. Apa yang harus kita lakukan di sini yaitu pada pasien henti jantung harus diberikan oksigen 100%. Nah, setelah itu ya kalau pasiennya sesak, segera berikan oksigen tambahan, atau kegawatan awal kalian atau teman-teman bisa memberikan pengaturan posisi semi-volar, melonggarkan pakaian-pakaian yang ketat ya. Kemudian apalagi keramaian ya, jauhkan dari keramaian. Nah, kalau ada oksigen tambahan, Anda bisa memberikan oksigen saturasi lebih dari 92%. Itu ya. Nah, tentunya kita bisa menilai pengkajian ya, kriteria klinis baik ya, tidak ada tanda-tanda sesak nafas, pengembangan dada pun tidak ada ya. Kemudian respirasi rate-nya nilainya normal 16 sampai 20 kali per menit. Nah, tentunya ketika Anda mau melakukan pertolongan itu tidak boleh memberikan mouth to mouth atau mouth to BVM. Ya, mouth to mouth atau mouth to nose yang tidak boleh, harus menggunakan alat bantu ya, BVM atau barrier device. Justru pada saat era pandemi saat ini Anda tidak dianjurkan kecuali dengan menggunakan BVM yang sudah terpasang alat HEPA filter atau penyaring udara secara mikro, sehingga yang namanya virus COVID itu tersebut kita minimalisir. Untuk disirkulasi, ya penilaian disirkulasi, kaji adanya tanda-tanda shock, irama jantung ya, atau cek nadinya dulu deh. Cek nadi, raba akral dingin atau hangat ya. Kalau ada tanda-tanda shock, segera pasang IV access-nya ya. Kemudian lakukan pengaturan posisi tidur untuk mencegah shock ya. Posisinya biasanya apa? Kalau pada pasien yang pingsan tanpa ada gejala sesak, segera lakukan posisi Trendelenburg, yaitu kedua kakinya diangkat. Kedua kakinya diangkat ya. Kemudian pasien dengan denyut nadi yang tidak stabil pasang monitor ya. Perlu obat untuk irama atau tekanan darah tergantung nanti koordinasi dengan dokter. Kemudian pasien membutuhkan cairan untuk resusitasi jika memang ada tanda-tanda shock dengan pemberian cairan infus, cairan isotonis RL atau NaCl. Selanjutnya yaitu di D, yaitu pemeriksaan tingkat kesadaran. Adik-adik nanti bisa baca-baca lagi yang namanya bagaimana mengukur tingkat kesadaran dengan GCS, yaitu Glasgow Coma Scale. Ada nilai parameter, yaitu membuka mata, verbal, dan motorik ada 15 ya. Kemudian ada penilaian respon, tingkat kesadaran, kemudian ada reaksi pupil ya. Kemudian ada juga melakukan pemeriksaan AVPU, yaitu alert, verbal, pain, and unresponsive ya. Jadi rangsang dengan alert itu adalah kesadaran, dengan voice ya, dengan menyebut nama atau memanggil, rangsang nyeri, atau jika tidak Anda bisa melakukan dengan artinya pasien tersebut tidak ada respon. Exposure, Anda bisa melepas pakaiannya, terutama pada pasien-pasien lansia yang trauma ya, jatuh, harus dibuka ya, tapi di sini harus melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan head to toe ya. Kemudian mencari tanda-tanda trauma atau perdarahan,
luka bakar, ya. Kemudian kalau menurut konsep ATLS, ya, ini harus dikaji setiap sela-sela jari bahkan sampai lubang tubuh, ya, lubang tubuh. Oke. Kemudian cari lagi adanya penandaan yang tidak biasa. Nah, penandaan yang tidak biasa itu bermacam-macam, ya. Adanya lebam atau ada tanda-tanda fraktur atau perubahan dislokasi. Kemudian ada cari gelang medical alert, ya, kalau memang pasiennya ada riwayat alergi obat-obatan. Nah, kemudian itu adalah pengkajian primer. Nah, selanjutnya adalah pengkajian sekunder. Penilaian lanjutan yang melibatkan diagnosis diferensial termasuk riwayat medis dan mencari tahu dan mengobati penyebabnya, ya. Jadi ada teknik untuk menjawab penilaian sekunder, ya, yaitu dengan teknik sampel, ya, yaitu melakukan anamnesis dengan sampel. S-nya apa? Yaitu sign and symptom, mengkaji tanda dan gejala, kemudian mengkaji apakah ada riwayat alergi obat atau makanan, kemudian M yaitu pengobatan yang didapatkan sebelumnya, P adalah past medical history atau riwayat kesehatan sebelumnya, L adalah last meal consumed, artinya adalah jenis makanan yang terakhir dikonsumsi, ya, karena kita khawatir takutnya ada intoksikasi atau keracunan. Dan yang terakhir adalah E, exposure atau event, ya, event kejadian yang ada. Jadi tolong diingat-ingat, pengkajian primer meliputi dari airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Kemudian pada kondisi pengkajian sekunder melewati adanya sampel, yaitu sign and symptom, alergi, medication, past medical history, last meal, consume, and event. Ya. Nah, kemudian kalau pasiennya mengalami henti jantung, ya, yang tidak tahu penyebabnya, teman-teman bisa menggunakan teknik mencari penyebab dengan 5H, 5T, yaitu hypovolemic, hypoxia, hydrogen anion, hypohiperkalemia, hypothermia, tension pneumotorak, tamponade pada kasus kardiak, toxicity atau keracunan, trombus pulmonari dan trombosis koroner, ya. Jadi ini adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya henti jantung, ya. Itu adalah kegawatan-kegawatannya di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau di fase community, ya? Pada fase community, kita lihat di sini adalah initial response and assessment, ya. Emergency community care clinician or primary care. Nah, kalau ini di ranah atau di wilayah sosial masyarakat, ya. Yang pertama, begitu sudah dilakukan tindakan pertolongan, maka referral to hospital for admission or investigation. Jadi rujuk ke rumah sakit yang sesuai kasusnya. Kemudian sesegera mungkin refer juga ke support team, ya, community social support team. Jadi kelompok-kelompok pendukung sosial yang di komunitasnya, ya, sesuai dengan masalahnya. Misalkan ada wisma, panti, atau kelompok ibu-ibu lansia, ya, atau posyandu lansia, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa juga akses, ya, dengan menggunakan GPSI, ya. Kemudian komunitas geriatrik, ya. Kemudian adalah tindakan untuk primary assessment, ya, health and social need, dan ini menjadi yang penting, ya. Oke, selanjutnya faktor yang berhubungan, ya, faktor-faktor yang berhubungan dengan manajemen pada kejadian-kejadian akut pada usia lanjut, ya. Yang pertama adalah severity of medical problem, yaitu tingkat masalah kesehatan lansia. Yang kedua adalah cognitive status of patient, yaitu masalah tingkat pemahaman atau fungsi akalnya atau luhurnya, ya. Kemudian ada bagaimana social circumstance-nya atau masalah lingkungan sekitarnya. Kemudian adalah kemampuan availability, kemampuan, ya, komunitas atau kesehatan masyarakat dan social
care support-nya. Ya, ini mempengaruhi faktor-faktor di dalam manajemen pasien-pasien di masyarakat. Ya. Ini ada contoh, ya, ada vital sign yang dilakukan primary survey ya pada pasien yang mengalami gawat daruratan ya. Ada airway, kemudian ada breathing, ada C-nya adalah circulation dan D-nya adalah disability yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Minimal teman-teman bisa melakukan pengkajian ya. A, B, C, D, E primary survey lanjut ke secondary, kemudian mengukur nilai vital sign termasuk pulse, blood pressure, respiratory rate, oxygen saturation, temperature, NGCS ya. Ini ya. Secara general kalian bisa melihat bagaimana penampilan umumnya, kemudian warnanya, apakah ada kemerahan atau ada tanda-tanda dehidrasi, ice, mood ya, ini mempengaruhinya ya. Kemudian dilanjutkan pada masalah ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu ada penyakit kardiovaskular, neuromuscular system, abdominal, dan mental test score ya. Mental test score itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin melanjutkan pemeriksaan ya, mungkin bisa dilanjutkan kalau pada pasien-pasien yang mengalami kegawatan ya. Ini adalah 4 sampai 10 pertanyaan ya, pokok 4-10 pertanyaan untuk Hodgkin EMT and reference on concert use. Jadi yang pertanyaannya adalah usia, waktu, alamat, ya, tahun, tempat tanggal lahir, kemudian apakah dia mengenal 2 orang, kemudian apakah dia ingat tanggal lahirnya, kemudian apakah dia ingat ya tahun berapa, mungkin kejadian perang ya, ini hanya sebagai contoh ya. Kemudian nama-nama orang yang terpenting, kemudian menghitung ya mundur 20 sampai dengan 1 tuh ya. Kan karena pada orang lansia belum tentu bisa ya. Kemudian mengingatkan kembali ya. Ask to recall of given address, mengingatkan kembali alamatnya. Oke. Kemudian kita bisa menyimpulkan untuk apakah kondisinya baik atau tidak. Kemudian kalau memang terjadi masalah kegawatan lansia, kita bisa rujuk ya. Rujuk ke rumah sakit terdekat menggunakan sistem ambulan atau rujukan SPGDT atau menggunakan PSC yaitu Public Service Community ya, ke rumah sakit sesuai rujukan dan dibawa ke rumah sakit. Ingat bahwa apa yang kita lakukan dari awal pada kasus kegawatan lansia atau dewasa ini merupakan masalah concern yang penting ya. Oke, ini contoh alat yang memang disetting untuk call for help yang dipakai pada lansia. Oke, ya. Jadi teman-teman itu adalah alat ya. Mungkin di luar negeri sudah diterapkan, itu adalah alat untuk emergency call ya. Jadi kalau ada kegawatan,
ya entah itu jatuh, serangan jantung, ya atau stroke, pokoknya apapun keluhannya, maka alat itu ditekan ya dan dikalungkan, ya. Maka sistem emergensi akan segera melakukan pengkajian dan melakukan pertolongan ya. Begitu canggihnya kalau alat itu diterapkan di Indonesia atau untuk lingkungan sekitar kita ya. Oke, jadi terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan di emergency pada elderly ini adalah tentunya diagnostic approach atau pendekatan diagnostik dan terapeutik ini menjadi hal yang penting pada lanjut usia ya, terutama di emergency department. Dan ini menjadi hal yang serius dan perlu pemahaman yang dalam ya, karena ini berhubungan dengan masalah fisik ya. Kehati-hatian dalam menganamnesis, dalam menyimpulkan ini menjadi hal yang penting, dan pemberian materi yang terapeutik. Dan tentunya buat semua praktisioner ya, khususnya perawat ya, emergency di and doctor tentunya ya, in older adults, artinya untuk orang-orang lansia ini tentunya harus mampu melakukan penilaian ya secara typical presentation atau penampilan umum, apakah ini adalah suatu penyakit ya yang butuh dilakukan pertolongan segera atau tidak. Dan tentunya ini menjadi masalah-masalah yang berbeda dari kasus yang lain ya, masalah-masalah yang menimbulkan kompleksiti yang berbeda ketika kita mampu melakukan pertolongan pada masalah lansia tersebut ya. Itu mungkin menjadi kesimpulan ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari lagi dari awal sampai akhir ya. Ini adalah materi awal untuk mengantar di emergency in elderly di dalam mata pembelajaran hari ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya ya. Dan selanjutnya kita adakan sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.